Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amma bi'ihsanihil ajili man barra wa fajar wa khassa bi'ihsanihil ajili man amana wa syakar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man am'ana an-nazar hatta sami'a wa absar wa ta'aza wa dakar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul abar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man hajara ilaihi wa nasar. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujjaj, bapak-bapak dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan, kita bisa hadir berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita yang telah kita laksanakan mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perputaran waktu terus bergulir, pergantian siang menjadi malam, hari demi hari berlalu, berganti minggu, bulan dan tahun. Itulah waktu yang kita lalui. Dan waktu yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi. Bahkan yang akan datang pun kita belum mengetahui. Apakah kita masih hidup sekian tahun lagi atau kita meninggal dengan hanya hitungan detik. Ini semuanya rahasia Allah. Saudara, makin ke depan kita melangkah, berarti makin dekat kita ke kuburan. Ini memang kenyataan, karena umur manusia sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu diceritakan ketika bayi di dalam kandungan ibunya, Allah mengutus malaikat begitu. Yaitu ketika bayi berumur 4 bulan. Maka malaikat diutus, diceritakan di sana, fayamfuhu fihi ruh. Malaikat meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Yang pertama, bikatbi rizkihi. Ditulislah rezeki calon bayi tersebut. Wa ajalihi, dan ditulis ajalnya. Wa amalihi, ditulis perbuatannya. Wa syakiyin au sa'id, dan ditulis apakah dia bahagia atau sengsara. Yang penting saudara-saudara, yang jadi fokus kita bahwa kita ini sudah dijatah umur kita. Hanya saja kita tidak mengetahui. Ini semua rahasia Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Berusaha ingin umur panjang, kemudian menjalankan kesehatan supaya badan kita tetap fit dan sehat gitu. Nah, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur itu sudah ditulis oleh Allah. Apakah akan tetap sekian? Apakah bisa berubah? Ini semuanya juga yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya berusaha hidup sehat. Kalau perlu ditambah dengan olahraga, makan bergizi, dan berobat ketika sakit.
itu hanya saudara-saudara yang kita bisa laksanakan supaya umur panjang. Memang umur panjang itu kan disukai, umur panjang disenangi, umur panjang diminati, dan umur panjang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis beliau bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kamu adalah yang panjang umurnya. Di sini Nabi memuji sebaik-baiknya kamu. Ini kan pujian dari Nabi yang umurnya panjang. Tapi saudara-saudara, tidak sebatas umur panjang doang. Tidak sebatas umur panjang saja. Harus ada yang paling pokok, yaitu wahasuna amaluh. Bagus perbuatannya. Apa jadinya kalau umurnya panjang tapi perbuatannya buruk? Ini malah menambah ya keburukan-keburukan kita dengan sebab umur panjang. Mungkin bahasa kasarnya, kalau umurnya pendek walaupun dia jahat, ya mungkin kejahatannya juga kecil saudara-saudara. Tapi akan menjadi bencana kalau umurnya panjang dan buruk perbuatannya. Itu yang Nabi sabdakan, wasyarrukum man tola umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruknya kamu yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Maka dari itu yang pokok nih di dalam agama bukan panjangnya umur, juga bukan pendeknya umur. Yang panjang, yang penting saudara-saudara, yaitu isinya. Itu yang paling pokok. Tadi kan saya bilang bahwa umur ini kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. Kita hanya manusia, hanya bisa berusaha dan berdoa. Adapun berbuat baik, ini kita bisa laksanakan saudara-saudara. Berbuat baik itu di dalam kekuasaan kita. Kita bisa mengerjakan perbuatan baik. Sebagai contoh, misalnya di hari Jumat hari ini. Sebelum kita datang, kita bisa datang dan bisa tidak. Tapi alhamdulillah kita memilih datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau begitu kita ini ada keluasan untuk bisa berbuat baik dan juga ada peluang untuk berbuat jahat. Pasti yang semestinya kita pilih adalah berbuat baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pandai-pandailah kita mengisi umur kita ya. Pergantian waktu, pergantian tahun ini bagi kita biasa saja. Tak ubahnya ya, waktu itu antara yang sudah dengan yang belum. Sama aja ya, waktu-waktu juga. Yang beda cara mengisinya. Itu yang beda. Jadi seseorang bisa membuat umurnya bagus, isinya cakep, dan bisa membuat isi umurnya buruk. Tergantung dia saudara-saudara. Maka berusahalah dan pandai-pandailah. Jangan sampai umur kita ini saudara-saudara bertambah. Tapi bertambahnya itu hanya angka-angka. Bertambahnya umur hanya sebatas angka. Misalnya yang umurnya udah 60, pergantian tahun mungkin disebutlah 61 dan seterusnya. Itu hanya angka-angka, hakikatnya umur kita berkurang. Maka bolehlah saya umpamakan umur itu seperti lampu tempel ya. Selama minyaknya masih ada, maka lampu tersebut menyala dan terang benderang. Tapi ketika minyaknya tinggal sedikit, maka menyalanya makin redup. Kata orang, riap-riap saudara-saudara. Ya. Dan ketika minyaknya habis, maka nyalanya pun berhenti. Itulah umur. Jadi bukan adanya pergantian tahun kita hura-hura. Justru kita bertafakur. Justru kita mengoreksi diri kita. Apakah tahun kemarin banyak kebaikan yang kita kerjakan? Kalau tidak, kita berusaha, bertekad untuk menjadikan tahun selanjutnya tahun perbuatan baik. Begitu. Jadi saudara-saudara, belum terlambat begitu. Walaupun mungkin ya di waktu-waktu yang dulu kita khilaf, tapi toh yang akan datang kita masih hidup, maka ini ada kesempatan baik untuk kita berbuat baik, untuk kita meralat perbuatan kita yang buruk menjadi baik. Siapa sih manusia itu baik terus?
pasti ada keburukannya, pasti ada kejelekannya, tapi yang buruk dan yang jelek diralat, diperbaiki. Ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Nabi Adam tukang berbuat kesalahan. Nggak ada keturunan Nabi Adam yang bersih, pasti punya kesalahan. Nah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah bertobat. Jadi saudara-saudara, justru pergantian waktu, bukan tahun saja, pergantian bulan, pergantian minggu, hari, menit, detik, itu mestinya kita jadikan untuk mengoreksi diri kita. Koreksilah diri kita sebelum nanti dikoreksi oleh malaikat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu kata Umar bin Khattab. Periksa diri kamu sebelum nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah perbuatan kamu sebelum nanti ditimbang perbuatan kita oleh malaikat. Jadi masih banyak waktu bagi kita saudara-saudara untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan kita, meralat. Hadirin saudara-saudara, ada ini nasihat dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memberi nasihat kepada kita, kata beliau, idza amsaita fala tantadhiris shabah. Bila mana kamu berada di waktu sore, jangan tunggu esok pagi. Maksudnya apa ini? Maksudnya bila mana di waktu sore kita ingin berbuat baik, berbuatlah, jangan tunda-tunda besok. Jangan-jangan besok kita sudah wafat. Nggak ada yang tahu. Saudara, sehat tidak menjamin bahwa mati masih lama. Begitu juga sakit bukan menunjukkan bahwa mati sudah dekat. Ada ungkapan nasihat syair yang berbunyi, kam min sahihin mata min ghairi illah wa kam min alilin asha hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat meninggal tiba-tiba. Ya, gambarannya misalnya ada seorang pemuda, ya, badannya sehat, keker, seger, buger, naik kendaraan atau naik pesawat terbang, tahu-tahu terjadi kecelakaan. Matilah dia saudara-saudara, padahal nggak sakit dulu. Jangan terpedaya, jangan terkecoh dan tertipu. Oh saya masih sehat, oh saya masih muda, mati masih lama, jangan dikira. Kadang-kadang anak lebih dulu meninggal, bapaknya masih ada. Kadang-kadang malah cucu lebih dahulu, kakeknya masih ada. Jadi umur muda tidak menjamin mati masih lama. Maka dari itu yang muda, yang tua tetap mempersiapkan diri di hari kematian. Itu yang paling bagus. Dan juga tadi saya katakan, idza amsaita fala tantaziris shabah. Bila mana kamu berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Kita berpacu dengan kematian. Jangan-jangan mati lebih dahulu. Kalau nunggu besok pagi, di maghrib ada pengajian, datang. Karena maghrib yang besok belum tentu milik kita. Boro-boro maghrib saudara-saudara, ya, paginya pun belum tentu milik kita. Jangan-jangan kita udah meninggal. Nah, bila mana kita isi terus waktu kita dengan kebaikan-kebaikan, seandainya datang kematian, kita udah mempersiapkan diri. Maka mati itu nggak bagus kalau kita berani mati atau takut mati. Dia nggak ngaruh. Nggak ada gunanya itu orang berani mati atau takut mati. Yang ngaruh saudara-saudara persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi kalau kita berada di waktu sore, ya, ingin berbuat baik, berbuat baiklah. Bersegeralah. Jangan tunggu besok pagi. Kemudian juga beliau memberi nasihat, wa idza asbahta fala tantaziril masa. Bila mana kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Di waktu pagi kita ingin bersedekah, bersedekah. Jangan sampai nunggu sore. Jangan-jangan waktu sore kita sudah kaku, udah wafat saudara-saudara. Itulah kematian, sesuatu yang misterius. Bisa datang tiba-tiba, nggak ada salam, nggak ada kalam. Hadirin, kemudian Abdullah bin Umar memberi nasihat lagi. Beliau berkata, wakhud min sihhatika lima rodik. Ambillah waktu sehat kamu untuk sakit kamu.
Maksudnya pungpung. Pungpung lagi sehat berbuat baik. Lagi sakit, apa daya para hadirin. Ya, misalnya lagi sehat, di samping yang fardu, sholat, tambah yang sunat. Di samping puasa yang fardu, tambah yang sunat. Lagi sehat. Tujuannya nanti di waktu sakit kita nggak berbuat banyak. Biarlah yang fardu saja. Yang sunat kita nggak bisa kerjakan karena sakit. Malah kadang-kadang yang fardu pun akan liwat gara-gara sakit. Jadi pungpung lagi sehat, manfaatkan untuk waktu sakit kita. Ketika kita sakit, kita nggak berdaya. Ya biarlah kita hanya bisa berbaring. Tapi toh dulu di waktu sehat, saya banyak berbuat baik. Itu contoh yang bagus saudara-saudara. Ya, mempersiapkan sehat kita untuk hari sakit kita. Kemudian wa min hayatika limautik, dan juga ambillah waktu hidup kamu untuk waktu mati kamu. Pungpung masih hidup, anggaplah sakit, biarin. Toh masih bisa berbuat baik, masih bisa memegang tasbih, masih bisa berzikir, walaupun nggak bisa berbuat yang berat-berat begitu. Karena sakit, masih enak saudara-saudara masih hidup. Ketika kita ada wafat, kita udah selesai, udah mempersiapkan diri. Inilah saudara-saudara dalam mengisi umur kita. Jangan sampai kita sia-siakan umur kita. Jangan sampai kita tunda-tunda perbuatan baik kita. Tetap berbuat baik sebelum datang kematian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.